Mbak Putri, bagus. Sebentar ya. Kita mau masuk. Orang tadi udah pulang gue. Ibu nelpon aduh bu. Oke, udah. Ya, Mbak Putri, tolong jelas agenda hari ini. Apa sih yang dibicarakan? Oke, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Selamat malam semuanya. Memperkenalkan diri, saya dan tim Hotman 911 kuasa hukum dari Ibu Ivana. Yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui bahwa ada permasalahan yang diduga ada hubungan gelap antara Ibu Ivana dengan oknum Bupati Gorontalo. Jadi kami besok itu akan berangkat menuju Gorontalo untuk melakukan rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah ada upaya hukum dan audiensi dengan beberapa pihak dari Gubernur dan DPRD Kabupaten Gorontalo. Jadi selain kami mendampingi Ibu Iva, tentunya kami juga ingin berkoordinasi dengan pejabat setempat perihal kasus Ibu Ivana yang sudah cukup lama ya, yang kita ketahui itu udah cukup lama dari 2018 yang sampai saat ini tuh ternyata belum selesai juga permasalahannya, masih terangkat lagi karena Ibu Ivana ini klien kami merasa dibohongi oleh oknum tersebut, dan apa yang menjadi haknya Ibu Ivana juga tidak terrealisasi, dan ditambah lagi Ibu Ivana ini sudah dilaporkan oleh oknum tersebut ke Polda Gorontalo dengan dugaan tindak pidana penipuan, penyerobotan ya Bu ya, gitu, ada hoaxnya juga gitu. Nah inilah yang ada pencemaran nama baik. Oleh karenanya kami tim Hotman 911 akan berangkat ke Gorontalo besok. Bisa nggak ceritain kronologi? Mungkin ada yang belum tahu. Oke. Ibu atau saya? Ibu boleh. Ibu aja, singkat aja Bu. Dimulai hubungan tahun berapa gitu ya? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti teman-teman media udah tahu ya bahwa sejak awal saya mengatakan gitu, kami itu bertemu di akhir 2015 dan sampai 2023 Februari masih berhubungan. Gitu. Seperti itu. Terkait adanya pelecehan itu seperti apa? Ya, dari beliau ya, si oknum bupati ini sering meminta foto-foto telanjang saya gitu, terus video juga, dan kalaupun beliau mau video callan itu memakai fasilitas negara seperti itu. Alasan meminta ibu melakukan hal itu apa alasan dia? Ya di samping untuk ada kepuasan gitu ya, karena semangat kerja, untuk menambah beliau semangat kerja katanya seperti itu. Tapi Anda lakukan itu? Jadi gini ya simpelnya, Ibu Ivana ini menjalin hubungan gelap lah. Oh ada. Ya, ada hubungan gelap. Jadi Ibu Ivana dari 2015 sampai saat ini masih punya hubungan spesial lah dengan oknum tersebut. Seiring waktu berjalan, terjadilah tindakan tersebut gitu. Karena Ibu Ivana juga mau melakukan itu ya karena beliau juga sudah punya perasaan ya Bu ya. Salah satunya sudah punya perasaan, dan beliau juga dijanjikan diiming-imingi akan dinikahi secara resmi gitu kan. Terus ditambah lagi diiming-imingi akan diberikan fasilitas. Nah di sini Ibu Ivana merasa ditipu mentah-mentah lah oleh oknum tersebut, karena tidak ada satupun dari janjinya beliau terhadap Ibu Ivana. Apalagi hubungannya beliau itu sudah diketahui oleh keluarga Ibu Ivana, bahkan istrinya beliau juga sudah mengetahui gitu. Jadi saya rasa di sini Ibu Ivana tidak ada niatan untuk memeras dengan dugaan-dugaan kemarin kan berita-berita yang keluar ya, ada tuduhan sejumlah uang 200 miliar gitu. Nah
ditambah lagi Ibu Ivana ada yang menunggangi politik, ini saya katakan tidak ada, dan kami tidak pernah mendengar klien kami mengeluarkan kata-kata meminta angka tersebut. Ini kita kaget gitu. Nah ini yang kita akan kebalikan untuk lakukan laporan ya, karena itu benar-benar fitnah buat kita, karena nggak pernah klien kami itu bicara uang sedikit pun, karena asumsinya masyarakat pasti ini Ibu Ivana mencari keuntungan nih, padahal beliau benar-benar sudah lelah dengan hal yang terjadi gitu, karena janji-janji tersebut tidak ada sama sekali terrealisasi gitu. Bu Ivana, waktu Ibu berhubungan sama beliau sudah menjabat atau belum? Atau Ya, beliau masih rektor di Universitas Gorontalo. Iya. Ibu sendiri statusnya pengusaha atau? Kalau saya sebagai seorang konsultan perencanaan ya waktu itu. Jadi sejak kejadian penganiayaan di 2018 yang diduga dilakukan oleh istri beliau, nah di situ saya sudah dijanjikan untuk kedua kali ya, mau dinikahi resmi asalkan kompensasi dari pencabutan laporan di Polda, seperti itu. Nah waktu itu saya juga diminta untuk berhenti kerja dengan catatan setiap bulan ditanggung dengan uang bulanan sebesar 5-10 juta. Dan itu sampai terakhir di Agustus tahun 2022. Apa yang dilakukan penganiayaan itu terkait pemukulan atau? Ya, diduga memang dilakukan penganiayaan secara brutal ya di kantor bupati sendiri. Teman-teman bisa lihat jejak digitalnya ada, yaitu di YouTube, dari SNTP juga ada. Yang melakukan adalah istri bupati. Di apa itu? Dipukul atau? Iya, saya dipukul, ditonjok kepala saya membabi buta, saya dicakar, bertubi-tubi dan saya berlumuran darah. Ibu Ivana tahu kalau beliau sudah punya istri? Tahu, iya. Terus gimana? Kenapa Anda mau ikutin? Ya karena sejak awal kami bertemu, saya sudah ditawarkan oleh satu konsep poligami ya, yang memang beliau yakinkan kepada saya bahwa beliau mampu gitu untuk menjalankan kehidupan poligami itu. Dan saya juga tahu beliau itu seorang tokoh besar ya gitu di daerah saya, dan dari kecil juga kami ada chemistry-nya gitu. Jadi memang sudah dari dulu tuh sebelum jadi pejabat juga beliau tuh memang sudah kenal Bu Iva dari kecil. Gitu. Mengingat tim Bang Hotman mau ke Gorontalo mengenai pihak Odum Bupati sana, katanya Bu Ivana mendapatkan 200 miliar. Apa mau dilaporkan ke Polda di Gorontalo ini? Iya. Jadi salah satunya itu yang akan kita konsultasikan dulu dengan teman-teman di sana, karena memang kami sudah berkoordinasi bahwa itu fitnah. Sama sekali kita nggak pernah mendengarkan angka 200 miliar tuh banyak loh gitu ya. Jangankan 200 miliar, 1,2 miliar aja nggak bisa terrealisasi, apalagi 200 miliar gitu. Dari mana bahasa itu gitu. Berarti Ya ini kan? berita hoak yang dilemparkan dari sana. Iya, hoak. Maksud saya gini, kita memang mendampingi klien ya mencari keadilan, tapi tentunya haruslah dikonfirmasi terlebih dahulu apakah benar berita itu, apakah benar klien kami meminta itu, karena ini kan menimbulkan fitnah dan itu berita hoak. Menurut kami itu berita hoak ya. Artinya karena saya sudah tanya, saya menerima kuasa Bu Iva ini ada kurang lebih 3 minggu ya. Saat Bu Iva datang ke Kopi Joni, waktu itu kita ada konferensi pers juga dengan Pak Hotman dan saya menerima Bu Iva. Jadi saya tahu dan tidak ada sama sekali yang menunggangi atau yang memberikan biaya kepada Bu Ivana untuk memblow up ini pure dengan sendirinya. Ya kejahatan ini kejahatan yang luar biasa menurut saya gitu, karena ini tidak pantas dilakukan oleh seorang oknum pejabat daerah, pemimpin, apalagi beliau tahu agama gitu kan. Saya bukan berarti kami di sini membenarkan perbuatan Ibu Ivana ya, ini harus dicatat rekan-rekan ya, tetapi kami membela kepentingan Ibu Ivana karena dia seorang perempuan gitu, karena dia seorang perempuan dan kami merasa ini pelecehan bagi kami kaum perempuan gitu. Kami juga tidak mau ada
korban-korban lainnya yang ataupun pelaku-pelaku lainnya yang sama seperti ini, yang dengan gampang, dengan mudahnya mengiming-imingi wanita, mempercayai untuk mendapatkan kepuasan untuk dirinya pribadi. Bu Ivana, Iya. bisa nggak tunjukin ada nggak bukti-bukti yang diminta sama Maksudnya ya Mengenai oknum bupati membantah kasus perselingkuhan dan memberita kalau ini kasus penipuan tanah. Iya. Tolong dijelaskan dan apa bukti dari kasus tanah tersebut. Oke. Jadi mengenai penipuan, ini saya jawab yang penipuannya Oke. dulu ya. Ah. Yang penipuan ini ya kita nggak ada yang menipu, dan itu udah saya klarifikasi dengan klien saya. Apa yang ditipu oleh Bu Ivana, ini sertifikatnya ada, ini punya kami, punya klien kami tanahnya, gitu. Jadi kalau berbicara jangan sampai membuat berita hoak lagi, ini nambah hoak lagi kan, akhirnya kan, gitu. Kita juga bingung tanah siapa yang ditipu. Kalau jual beli itu harus dihadapkan pejabat tanah, pejabat notaris, harus ada jual beli yang secara sah. Kalau baru down payment dan down payment sampai setahun tidak dibayar, apakah itu bisa dikatakan ada jual beli? Tentunya sudah batal dong. Kan down payment belum pembayaran lunas, bahkan down payment ini sertifikat udah dipegang dulu sama mereka, ya. Setahun lebih. Setahun lebih ini sertifikat dipegang sama mereka dan tidak dibayarkan, gitu. Di mana penipuannya? Saya juga sama, kalau saya punya barang saya udah saya kasih lebih dahulu, tiba-tiba nggak dibayar, saya minta dong. Iya. Gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, semua orang punya hak untuk mencari keadilan, siapapun boleh, tapi ya tentunya kami juga tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, gitu. Dan kita akan buktikan nanti di jalur hukum saja, gitu. ya Ibu Ivana, ada nggak bukti tentang pelecehan foto-foto itu? Ada, tapi kita tidak bisa, mungkin kita nggak bisa tunjukin secara gamblang ya, nanti teman-teman bisa lihat, boleh. Nggak bisa kita tunjukkan karena kan itu privacy ya, tapi tentunya kami tidak mungkin menerima keterangan Bu Ivana tanpa ada bukti, kami juga nggak mau. Ya, terus tuntutannya apa? Tadi bilangnya mungkin kalau ke Gorontalo dan pagi Subuh pagi. itu dapat undangan dari Polda sendiri soal ini. Ini ada diminta keterangan dari Saya kita belum dapat undangannya. Tentu belum ada panggilan, tapi kalaupun ada nanti tetap pasti kita dampingi. Kita kooperatif lah, apa saja pasti kita kooperatif. soalnya kemarin tanggal 7 itu dari pihak sana sudah memberikan keterangan, jadi tinggal menunggu. Belum ada, kita belum terima sih. Kabarnya efek dari naiknya berita ini, pihak terlapor itu sudah di demo ya, ada mahasiswa bahkan dari masyarakat sekitar menginginkan beliau mundur dari jabatan. Betul. Kita juga kaget ya. Kita tuh di sini, Bu Ivana di Jakarta sama kami. Kita juga kaget dikirimin berita tuh, antusiasnya para mahasiswa tuh luar biasa juga, dan tidak ada yang ngajarin, kami nggak ada yang ngajarin atau kami memerintahkan ayo demo, itu nggak ada. Tapi tuntutannya apa? Tuntutan siapa nih? Iya. Ya dari Ibu Ivana kan Ya, Keinginannya. kalau tuntutan saya tadinya kan dijanjikan mau dinikahi resmi dan janji-janji diberikan rumah, ya, diumrohkan 5 keluarga saya, dengan mobil gitu ya, dengan uang juga sekian kompensasi UN. Semua itu tidak saya inginkan lagi saat ini. Saya hanya menginginkan bahwa beliau dipecat dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat di Indonesia. Iya. Jadi nggak ada minta ganti rugi apa-apa ya? Nggak ada. Saya udah nggak mau. Oke, sip. Iya. Bungkus. Itu berkas ke Kementerian Dalam Negeri di mana? Kementerian Dalam Negeri sampai hari ini kami belum dapat kabar lagi, karena terakhir kemarin setelah kita audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri itu mereka masih membentuk tim khusus untuk investigasi perihal permasalahan yang dilaporkan Bu Iva. Ya, karena laporan itu bukan cuma Bu Iva doang ya, ada beberapa juga oknum yang lapor. Iya, ada juga Melapor, ya, diduga istri orang, dan itu beritanya udah ada sih. Artinya Untuk dari 2018 sampai sekarang belum pernah dibahas ya. Gimana? Dari 2018 sampai saat ini belum selesai ya. Belum.
Belum ada Iya. pembicaraan apa janji lagi ada nggak? Di akhir-akhir setelah ada pemberitahuan. Ada. Itu ada dalam rekaman suara ya. Saya merekam fasilitator mereka, kepala desa. Itu yang sekarang ini yang melaporkan saya di Polda. Nah, setiap kali dia datang untuk diutus oleh Bupati ini, itu saya rekam. Dan rekamannya ada. CCTV-nya juga ada. CCTV video CCTV juga juga ada. ada. Apa yang diubah? Itu dari kompensasi untuk beli mobil, beli uang sekian, umroh, itu ada semua dalam rekaman juga. Dan kabarnya Dijanjiin itu. Iya. Kerugian material ada nggak, Bu? Selain ibu pernah dipukul gitu, kerugian material itu mungkin Iya, saya. Nanti perihal itu nanti kita rapatkan dulu dengan tim ya. Tentunya mungkin kita akan lakukan gugatan perdata juga terhadap perbuatannya beliau. Yaitu nanti yang terpenting laporan pidana dulu akan kita masukkan perihal perbuatannya beliau yang sudah melakukan penipuan kepada klien kita. Untuk yang lain-lainnya nanti rekan-rekan bisa menunggu ya. Kenapa nggak Polda? Gorontalo. Kenapa nggak di Mabes aja? Kita sih kemarin maunya ke Mabes, tapi karena mungkin TKP-nya saya juga khawatirnya nanti dilimpah lagi ke Polda Gorontalo ya. Tapi kalau seandainya nanti di Polda Gorontalo nggak jalan, baru kita minta tarik ke Barreskrim. terakhir dari saya, kabarnya informasinya di sana ada demo untuk menjatuhkan bupati. Apa tanggapan dari pihak Hotman sendiri dan Ibu Ivana? Perihal demo Ah, mahasiswa, kami tidak ikut campur sama sekali. Tapi tentunya itu merupakan satu bentuk rasa tanggung jawab dari masyarakat Gorontalo, terutama mahasiswa ya, yang tidak menginginkan adanya perbuatan ini. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati itu sudah sangat luar biasa, tidak lazim gitu, karena tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin ya, tidak mencerminkan sosok seorang yang agamais, apalagi dia seorang oknum, dia pernah rektor, seorang pendidik gitu kan. Nah itu yang saya rasa adik-adik mahasiswa di sana melihat sisi itu, dan kami tidak ada perintah dari kami untuk melakukan demo atau mengajar-ngajari mereka. Kami tidak pernah melakukan. Kalau seandainya nanti ada bahasa kami yang memerintahkan, bisa dibuktikan. dan sudah ada klarifikasi belum dari Bupati Manado itu? Sejauh ini belum Gorontalo. ada. Iya. Belum ada ya. Kita nggak pernah lihat. Bahkan dia hanya mengumpulkan para ASN. Ya, mengumpulkan para ASN aja untuk tidak percaya ya. Kita sih nggak apa-apa, silakan aja Pak Bupati untuk berstatement itu apa saja silakan. Tapi ini kan kejahatan seksual ya. Ini yang kita katakan kejahatan seksual, dan ini tidak pantas untuk dilakukan bagi seorang bupati. Jadi dari segi, kita jangan berbicara hukum dulu ya. Dari segi moral, seorang pemimpin bupati apa pantas melakukan tindakan yang tidak patut kepada seorang perempuan, melakukan penganiayaan, dugaan penganiayaan, kekerasan, yang mana ibu itu melakukan tekanan, ancaman mungkin ya, ancaman. Video-video sama foto telanjang. Jadi ibu ini juga pastilah punya kekurangan untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dialaminya. Artinya kami sebagai kuasa hukum di sini, kami mengumpulkan satu persatu, dan kami akan mengambil langkah hukum nanti, baik menerbit laporan polisi ataupun dari segi hukum perdata. Nah, harapan kami dari semua aspek, baik di DPRD, instansi yang lainnya, mohonlah dibantu untuk mencari keadilan. Dan percayalah, kalau Bapak Bupati mendengar hal ini, ketika seorang lelaki pemimpin menganiaya atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap wanita, yakinlah kehancuran akan semakin dekat. Jangan ada lagi bantahan A, bantahan B. Harusnya jumpai ibu ini, cari solusi. Itu lebih elok sebagai pemimpin. Tapi kalau terus diserang ibu ini, publik akan marah.
lawannya bukan ibu ini. Ketika kekerasan dilakukan terhadap wanita, lawannya bukan satu kota Gorontalo akan pasti menyerang Bapak Bupati, dan itu tidak perlu di briefing, itu udah otomatis akan terjadi, gerakan massa akan terjadi, yakinlah. Mungkin sekian itu dari saya. Bu, ada nggak ingin melapor ke Komnas ke Komnas Perempuan? Sudah, saya sudah memasukkan surat gitu. Jadi bersamaan waktu saya masukkan pengaduan di Departemen Dalam Negeri, saya juga memasukkan putusan itu di Komnas Perempuan, DPR RI, di Mahkamah Agung, sama Sekretaris Jenderal Depdagri, sama Irjen juga Inspektorat Depdagri. Ya. Bu, selama Ibu memiliki hubungan gelap, apakah ada buih hasil dari Ibu sama beliau? Saya selalu setiap 3 bulan dicek sama beliau, itu harus KB, harus dalam keadaan steril. Untuk menghindari Iya, permintaan dari iya dari oknum. Oke. Cukup?